channel. Buat kalian baru channel aku, hai, aku Sari. Jadi hari ini aku akan bikin video yang agak berbeda dari video yang biasanya aku buat. Kali ini aku bakal mau ceritain sebagian kecil kisah dalam hidup aku. Cuman karena sekarang aku ini kayak hampir 100% cuman di rumah aja, a little bit boring for me, but that's why I built this channel. Ya itu dia, jadi topik hari ini aku mau cerita sedikit tentang kisah aku. Apa sih kisah hidupku sebelumnya, sebelum aku bikin channel ini. I'm 29 years old and this year I will be 30. I don't know kalian bisa lihat itu dari mukaku apa enggak. Jadi sebenarnya tahun ini aku udah mulai kepala 3 dan I'm not still young anymore. Sebelum kita mulai, sebenarnya aku hari ini mau bikin cerita ini sambil aku skincarean malam. Aku nggak bakal jelasin produknya, jadi aku bakal spill aja namanya sambil aku cerita biar lebih konsen aja gitu. Jadi aku pertama pakai toner. Aku tuh dulu sekolah jurusan arsitektur, lebih tepatnya teknik arsitektur ya, dan aku tuh lulus cum laude. Bukannya sombong ya, tapi kayak aku tuh berjuang keras banget supaya aku selalu dapat predikat terbaik. Dari itu nggak cuma di kuliah aja, jadi itu emang terjadi dari aku masih kecil banget. Semenjak SD, SMP, SMA tuh aku selalu kayak berjuang banget, fighting untuk kayak masuk kelas unggulan, bisa dapat 5 besar di kelas. Arsitek is a big dream job for me. Kan aku kalau udah cerita deh. Jadi setelah aku lulus itu, aku langsung dapat kerja. Cuman kayak aku tuh tahun pertama tuh langsung kayak pindah-pindah dulu gitu sih, nggak langsung kerja yang menetap di satu perusahaan karena kayak belum serak gitu sama perusahaannya. Kurang dari setahun aku dapat perusahaan yang jadi aku bekerja di perusahaan desain and build daerah di Jakarta. Jadi aku tuh kerja mulai dari tahun 2014 sampai 2020 akhir. Jadi aku tuh resign baru banget kemarin Desember 2021. Jadi kayak hampir sekitar 7 tahun aku belajar di sana, aku berkembang di sana. Dari aku yang cuman tahu materi doang, terus aku kayak bener-bener terjun ke lapangan. Dari nilaiku yang masih pengetahuanku nol banget sampai aku bisa handle suatu project, big opportunity and pengalaman yang besar sih buat aku. Why I choose resign after 6 year I doing this job? Sebenarnya pekerjaanku baik, semua temanku juga baik. Aku ngerasa kayak kerja di situ tuh like a second family for me. Bahkan sometimes kalau aku kayak stres di rumah, ada masalah di rumah atau ya something like family problem, I feel enjoy and happy di tempat kerja aku. Jadi kayak tempat kerja aku tuh kayak tempat buat nyurahin, tempat aku berpaling dan happy lagi gitu. Stres pasti ada, dimana profesi aku sebagai arsitek. Jadi aku tuh jadi project manager. Jadi setiap ada proyek kan selalu ada PM-nya yang kayak handle satu proyek, harus manage supervisor, tukang-tukang, terus bikin desain, kejar-kejaran target, bikin presentasi ke owner, revisi yang berulang-ulang. Oke, tonernya kayak udah kering dan aku bakal pakai serum. Pil sedikit, ini serum dari Dermi Beauty. Ini yang hydrating niacinamide 10% watermelon extract. Aku lagi cobain, ntar kalau aku udah nemu hasil aku bakal kasih reviewnya. So, jadi di umurku 25 itu aku kan langsung nikah. Aku tuh bener-bener kayak gak ada pandangan hidup ke depan juga sih. Jadi kayak abis nikah, orang tua tuh juga langsung bilang kayak punya anak tuh jangan tunda-tunda gitu. Terus aku tuh sama sekali gak prepare apapun dan aku langsung hamil. Kadang 3 bulan, kayak aku cuma sebulan kosong gitu, aku langsung positif pregnant. Sekarang anakku udah umur 5 tahun. Jadi Juli ini dia ulang tahun yang kelima. Di sini aku mulai sadar aku nih wanita dan aku punya kodrat sebagai ibu. Walaupun dulunya aku berpikir wanita karir itu is the best choice for me. Untuk hidup di zaman sekarang itu tuh biayanya tinggi banget. Dan kebanyakan wanita juga kayak support suaminya untuk punya kehidupan yang lebih baik. Dan aku sadar pekerjaanku tuh kayak bener-bener kayak hampir ngabisin seluruh waktu aku. Apalagi kalau misalnya lagi ada project, aku tuh kayak sering banget pulang malam, lembur. Jadi aku tuh sering kayak yang berangkat pagi terus pulang malam, itu anakku udah tidur. Bahkan pernah kayak 2 hari berturut-turut gitu anakku tuh nggak ngeliat aku, karena aku bangun dia tidur, aku pulang dia udah tidur lagi. Jadi aku masih tinggal sama
orang tua. Punya rumah di zaman ini tuh kayak something big banget, yang bener-bener kayak harga yang mahal banget buat aku dan suamiku yang bener-bener berusaha dari nol untuk membangun semua ini. Tapi kita tetap usaha terus supaya bisa wujudin mimpi kita secepatnya punya rumah sendiri dan kayak tinggal mandiri gitu. Jadi kan anakku dipegang sama orang tua nih, dan aku tuh kayak sedih sih sebenarnya, karena aku sebagai ibu nggak bisa handle full atas anak aku. Ya orang tua juga bukan muda lagi kan ya, udah capek pasti kan. Sometimes aku berpikir kayak apa aku terlalu egois untuk terus bekerja, sampai akhirnya anakku itu umur setahun aku udah mulai berpikir untuk I can do it forever. Jadi aku kayak cari jalan tengah, coba-coba usaha. Jadi waktu anakku umur setahun itu kan aku punya box baby, dan waktu itu kayak nyari spray bayi itu susah banget, dan aku tuh bener-bener kayak ngerasa spray bayi itu tuh mahal banget. Kan di online shop ya, waktu itu kayak masih ke baby shop gitu, dan menurutku itu kayak oh my god, spray aja tuh mahal banget gitu kan. Sedangkan waktu itu keuangan kita juga kayak lagi susah, yang bener-bener baru nikah, punya anak, yang pengeluaran pasti gede banget. Aku sama suamiku tuh kayak jalan ke satu kayak industri spray gitu, dan kita mutusin saat itu kayak ayo kita coba yuk untuk bikin bisnis kecil-kecilan. Terus waktu itu kayak coba mulai bikin Instagram. Aku nggak akan ngejelasin bisnis aku ini di sini detail, cuman intinya waktu itu aku udah berpikir bahwa karena aku kayak jaga-jaga suatu saat kalau misalnya emang aku nggak bisa kerja lagi, aku harus punya sesuatu yang bisa nopang dan bantu tetap hidup aku dan keluargaku. Online shop aku ini walaupun belum bisa dibilang gede banget, tapi udah berjalan dan cukup konsisten dan cukup banget income-nya buat bantu hidup kita. So back to story why I resign. Jadi di 2020 kemarin itu kan corona datang tuh. Oke, jadi aku bakal pakai face serum dari Demi Beauty lagi, cuman ini yang versi eksfoliasi. Ya bener, serum eksfoliasi yang 2% salicylic acid BHA plus lemon extract. So kita balik ke ceritaku. Jadi kan 2020 tuh Covid datang. Kantorku tuh lagi dapat project yang super gede banget. Jadi buat kita itu big project, kayak bangun universitas gitu. Kagetnya karena kita harus WFH tiba-tiba karena dari pemerintah nggak boleh kerja di kantor kan, dan kita juga cukup worry dan khawatir. Jadi kita bener-bener WFH full tahun itu. Nah, di sini nih tingkat kewarasan aku mulai goyang. Karena emang proyeknya gede banget dan kita itu nggak ketemu. Kita tuh bener-bener butuh koordinasi setiap hari. Itu tuh kayak like a Zoom meeting every day, every hours. Oh my god. Aku inget banget itu waktu itu kayak tiap hari meeting. Bukan meetingnya sejam 2 jam, tapi meetingnya tuh bener-bener pagi meeting, terus siang ada meeting lagi, kadang dilanjutin malam lagi, kadang sampai bener-bener tengah malam. Jadi tuh walaupun aku di rumah, tapi anakku tetap dipegang sama orang tua kan. Jadi aku di atas kerja di lantai 2 dan anakku di bawah. Bahkan even dia pup pun aku tuh kayak nggak bisa buat nyebukin karena saking aku sibuknya. Itu pun yang normal gitu ya, kayak pagi kerja, sore udah selesai, back to reality gitu kan, bisa megang anak lagi. Sedangkan aku tuh enggak, aku tuh sampai kadang malam masih gambar dulu, kayak masih ngerjain ini itu. Pokoknya benar-benar I'm so stressful. Ditambah lagi anakku kemarin tuh tahun 2020 itu pas banget masuk TKA, dan dimana belum bisa ke sekolahan juga kan. Waktu itu kayak masih Zoom tiap hari gitu. Kadang seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu gurunya datang ke rumah, cuma kayak private class gitu. Dan aku sangat appreciate sih karena sekolahnya bisa kayak gitu dan kayak tetap punya sosialisasi ke anaknya dengan protokol COVID ya. Nah, saat itu tuh aku mulai kayak sadar waktu aku ngeliat anakku sekolah itu kayak why he's different from the other child. Kenapa dia agak beda sama teman-teman di kelasnya? Karena dia tuh susah banget konsen, kayak susah banget ikut pelajaran. Bahkan gurunya ngomong pun menjelaskan dia nggak mendengarkan, dia kayak cuma tiduran, guling-guling, lari sana sini, malah jahilin temennya. Di situ kayak
kenapa dia nggak bisa konsen gitu. So, aku berpikir kayak mungkin memang umurnya terlalu muda ya, mungkin karena dibanding teman-teman yang lain kayak 6 bulan lebih tua dari dia. Tapi aku kayak ngerasa aku butuh perhatian lebih nih ke anakku, karena anakku udah mulai gede dan aku nggak bisa kayak terus egois sama karir aku. Pertama kali masuk itu juga kayak ada tes psikolognya gitu, dan psikolognya juga bilang bahwa dia itu butuh orang lain untuk interaksi sama dia. Jadi ini juga sih pelajaran buat kalian, karena aku cuman sibuk kerja aja dan jarang banget ngobrol sama dia waktu aku kerja dulu. Dia suka main HP ya, kan nonton YouTube. Jadi dia kayak one interaksi gitu loh, jadi kayak interaksinya cuma satu arah ke diri dia sama HP aja, dan itu membuat dia kayak susah banget bersosialisasi sama anak sebayanya dia ketika pertama kali dia masuk ke suatu lingkungan. Aku nggak bisa nih, aku bener-bener kayak harus stop dulu kerjanya. Sebenarnya pertama agak takut untuk melepas pekerjaan ini, karena sebenarnya aku suka banget sama kerjaan aku, dan emang itu kayak cita-citaku dari kecil, dan passion aku memang di desain. Aku ngerasa diriku mulai berubah di tahun itu. Biasanya aku kerja tuh yang kayak semangat, aku tuh orangnya yang beneran kalau kerja tuh harus yang the best dan harus sebaik mungkin. Perfeksionis, I don't know, tapi menurut aku harus ngelakuin yang sebaik yang aku bisa. Tapi di saat itu aku mulai kayak psikologisku mulai nurun dan mentalku udah mulai goyang banget. Aku kayak ngerasa bodoh amat, kayak aku capek, aku ngerasa kayak whatever lah kerjaanku mau kayak gimana, aku nggak peduli, bosku marah-marah kayak apa juga, kayak aku bodoh amat. Kayak oh my god, it's negatif. Ini negatif buat aku dan negatif buat perusahaanku juga. Waktu itu aku mutusin dan aku bilang ke atasanku, aku mau resign. Awalnya susah banget buat resign, dan aku tuh karena emang project besar ini aku desain dari awal, dari interior masih nol sampai akhirnya udah mau jalan fit out di akhir 2020. Dan emang sih kalau misalnya aku langsung tinggal saat itu juga kayak aku juga pertama kepikiran juga, terus kayak nggak mau ngerepotin banget teman-temanku yang lain, timku yang lain, karena pasti masih tektok banget sama aku tentang desainnya. Jadi aku tuh resign tuh sampai kayak masa tenggangnya 3 bulan lebih, hampir 4 bulan gitu. Aku bener-bener kayak fix 100% resign. Mungkin kalau misalnya di perusahaan lain itu kayak gila ya, masa lu resign nunggu sampai 3-4 bulan gitu. Tapi kalau aku it's okay, aku juga resign bukan untuk pindah ke tempat lain, tapi kayak aku pengen rehat dulu. I don't know it's for a while or aku nggak tahu ini cuma untuk sementara, mungkin suatu saat aku bakal kerja lagi as an architect, I don't know. Tapi yang aku tahu saat ini prioritasku adalah bikin diri aku sendiri nyaman. Yang sebelumnya aku sama sekali nggak punya waktu untuk keluarga, untuk anak aku utama. Walaupun sebenarnya kayak aku sekarang masih sibuk sih, jadi aku masih handle online shopku itu karena aku udah resign, dan aku kayak pengen terjun langsung. Aku udah mulai bantuin jahit sekarang, berkali-kali lipat punya effort untuk online shop ini dibandingkan waktu dulu yang kayak cuman sambil lalu doang, yang penting jualan gitu. Sekarang aku kayak serius, dan aku seneng sih setelah aku resign kayak online shopku ini mulai berkembang dan orderannya kayak berkali-kali lipat. Alhamdulillah banget. Yap, jadi intinya tahun ini aku tuh tujuannya untuk merehat diri aku, mental aku, waktu aku, untuk anakku, untuk keluargaku. Agak sayang sih sebenarnya aku kayak berhenti di sini, karena aku juga nggak tahu ya aku bakal lanjut lagi atau enggak. Aku bener-bener nggak punya pikiran. Cuman kalau untuk saat ini aku disuruh masuk lagi kerja, kayaknya aku belum siap. Aku tuh kayak butuh waktu sampai anakku bener-bener bisa mandiri, sampai bener-bener aku nggak kepikiran untuk ninggalin dia kerja 100%. Mungkin awal resignnya jadi arsitek ini aku agak kagetnya karena pertama mungkin pendapatan yang biasanya stabil, sekarang aku cuman ngurusin usaha online shop. Alhamdulillah ada hasilnya, kadang tinggi, kadang di bawah gaji aku dulu, tapi kayak alhamdulillah masih balance dan aku masih bisa nabung untungnya. Terus yang tadinya aku bergantung 100% sama konveksi untuk kayak produksi dan segala macam, sekarang aku udah mulai bisa belajar. Aku beli mesin jahit, mesin obras bener-bener untuk aku sendiri, karena untuk beberapa produk yang custom gitu aku pengen aku terjun langsung cara detail. Tapi setelah aku resign aku bisa handle semua itu sendiri. Kalau misalnya emang
custom banget, aku pegang sendiri kerjaannya. Dan senangnya itu sih, aku bisa kayak manajemen waktu diri aku sendiri full. Aku mau jahit jam berapa, aku mau ngurus anak jam berapa, anak waktunya makan ya aku temenin, anak waktunya sekolah ya aku bisa dampingin. Kalau dulu kan semua waktuku dihandle oleh pekerjaanku, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang tuh senangnya gitu sih, aku bisa manajemen diri aku sendiri, waktu aku dan keluargaku. My YouTube is my enjoy, jadi aku enjoy bikin YouTube ini. Aku tuh orangnya kalau misalnya punya satu kerjaan tetap, kayak misalnya dulu aku jadi arsitek, aku harus punya hal lain dimana aku bisa melampiaskan emosi aku ketika aku agak penat di pekerjaanku. Jadi kalau dulu aku jadi arsitek itu, aku suka nge-gym, aku suka olahraga, dan kalau aku stres di kerjaan, aku ke gym. Cuman karena covid, aku udah gak bisa ke gym lagi, dan pekerjaan utama kan sekarang kayak ngejahit. Kalau misalnya aku udah enak banget menjahit, aku tuh kayak butuh something else untuk kayak ngelepas emosi aku ini, yaitu dengan bikin video YouTube. So, aku jadi cerita terus kan. Sekarang aku mau pakai moisturizer ini dari Laneige. Nah, jadi kan aku suka centil nih dari kecil. Sebenarnya aku cewek yang centil banget. Pengen dandan, tapi sebenarnya aku nih banyaklah kekurangan diri aku, kayak apalagi zaman dulu kayak skin tone sawang matang tuh kayak masih dijelek-jelekin banget, dibully banget. Tapi aku tetap kayak pengen tampil, ya pokoknya masih bisa good looking. Dan beberapa tahun ini aku juga suka banget skincare, aku suka banget makeup, dan aku tuh kayak pengen aja sharing gitu tentang hal apa aja yang aku suka sih. Di channel ini kan aku juga kayak sharing hobi-hobi aku, hobi aku suka jalan-jalan. Jadi intinya YouTube itu adalah keenjoyan aku dan kayak media aku bisa ngomong sama kalian, karena aku cuman di rumah aja kan sekarang. Kayak aku tuh juga suka banget chit-chat dan ngobrol. Jadi aku anggap kalian di sini teman ngobrol aku sekarang. So, jadi kesimpulannya, there's nobody has a perfect life. Mungkin kalau misalnya dilihat dari Instagram orang-orang gitu, kelihatannya banyak ya, kayak kok dia hidupnya enak ya, kayaknya perfect banget. Wait, aku mau pakai eye cream ini dari S&P. Atau misalnya kita lihat di Instagram teman kita tuh kayak karirnya bagus banget. Menurut aku, kita nggak tahu setiap perjuangan wanita di luar sana itu berbeda-beda. Every woman has an every struggling. Entah itu yang wanita kantoran ataupun yang di rumah aja, mereka itu semua hebat. Mereka itu semua pasti berusaha menjadi diri yang terbaik untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Pesanku dari video ini adalah be yourself, jadi diri kalian sendiri. Mau kalian emang kerja full, tapi kalau menurut aku mungkin kalau misalnya kalian masih young dan kalian maksudnya masih punya banyak kesempatan untuk berkarya, just do it. Kalau kalian emang suka itu dan tidak terpaksa, lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sementok mungkin, selimit mungkin. Mungkin kalau misalnya suatu saat aku ada kesempatan lagi untuk kerja dan kayak kehidupan pribadi aku juga udah lebih stabil, mungkin aku udah bisa kayak paid babysitter atau I have my own house, mungkin aku juga akan kerja lagi, I don't know, but I'm still happy. Jadi aku udah kayak sekitar 5 bulanan ini resign dan di rumah aja, but I'm still happy, more happier. So, jadi gitu cerita aku kenapa aku resign setelah aku 6 tahun kerja jadi arsitek. Buat kalian yang masih jadi mahasiswa arsitek atau kalian yang emang berkarir di dunia arsitek dan kalian perempuan kayak aku, jangan jadikan aku contoh. Kalau misalnya kalian bisa fighting dan terus berusaha, lakuin terus. My skincare rutin aku juga udah selesai, ceritanya juga udah selesai. Semoga kalian suka sama cerita aku. Thank you udah dengerin ceritaku, cerita sebagian kecil dari hidup aku. Mungkin aku juga bakal bikin cerita tentang how I grow my small business. Jadi small business aku namanya Babita Bedding, dan ini udah berjalan kayak sekitar 3-4 tahun. Sebenarnya jalannya pelan-pelan kayak bekicot, tapi menurut aku harus menjadikan ini pasti, karena kuncinya sebenarnya ada konsisten. Kayak diet aja ya, harus konsisten biar berhasil. Ya, pokoknya kalian harus tetap happy.
Buat kalian yang suka sama video ini, kalian boleh komen, like, dan subscribe channel aku. Thanks buat kalian yang selalu support. Dan aku juga berharap channel ini juga bisa bawa banyak manfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga ikutin Instagram aku di Sapirili, jadi kita bisa berteman. Karena ini udah malam, aku mau bilang have a sweet dream. Jangan bosan sama aku, dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye!